Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Rumpi No Secret yang didukung oleh Kapten nggak pernah marah? Jarang sih, saya jarang sekali ribut. Biasanya marah kalau disenggol marah nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah cari-cari sih, karena kita nggak mikirin dia bikin ini nggak sensitif gitu loh. Kau pernah main lari-lari selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirat kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang Rasul cintamu. Apa kabar? Saya Kak Rose. Di siang hari ini tetap semangat karena saya tahu saya akan bertemu Anda semua karena kita sama-sama akan Rumpi No Secret. Wow. Hari ini tamu-tamu saya istimewa yang akan bernyanyi ya. Ini ada urutan keempat sama 5 ya, idol ya. Ada Jemima dan Melisa. Yeay. Nanti kita berbincang sama mereka, kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, baiklah kita pakai dulu face shieldnya ya. Berita yang lagi rame sekali ini ramenya adalah di media sosial. Tapi sebelumnya aku mohon maaf ya sama Kapten Vincent. Biasanya kalau aku ketemu Kapten Vincent itu yang dibahas adalah konten-kontennya Kapten Vincent. Dan Kapten Vincent ini kalau menjelaskan seputar dunia penerbangan itu asik banget dan menarik sekali. Tapi kali ini aku juga bingung kenapa ramai sekali Kapten Vincent postingannya. Ini kayaknya ada masalah pribadi begitu. Karena sudah viral ya masuk di pojok ya. Ini adalah postingannya Kapten Vincent ya. Di foto, terus begitu nih komennya gini. Awas, zaman sekarang itu bukan kebanyakan pelakor. Sekarang udah naik jadi level pebinor laki, penggoda istri orang. Awas, mau adu status nanti malah keluar video. Pokoknya gitulah ya tentang pelakor, pebinor dan lain sebagainya. Dan postingan ini kayaknya berbalas pantun gitu sama istrinya, Novita Condro ya. Kita lihat ini kalau postingan istrinya juga sama-sama nih ya. Kayak seolah-olah saling menjawab. Aku nggak tahu ada apa sebenarnya. Tapi ya gini lah, dia ada posting tuh chatan menunjukkan kalau ada lawan bicaranya itu kalau ngetik itu tulisannya caps lock semua gitu ya. Aku nggak tahu deh, aku sebenarnya agak bingung dengan konsep nulis itu dengan caps lock ya. Ini apa maksudnya? Apakah kalau saya Kak Ros kalau ngomong begini di WhatsApp tuh tulisannya caps lock? Atau karena nggak kelihatan ya? Karena nggak kelihatan ya udahlah digedein aja tulisannya dalam bentuk caps lock biar kelihatan begitu. Tapi ya begitulah ya, ini berdua ini sampai malam loh ya, sampai malam aku mau tidur itu masih Kapten Vincent masih lanjut nih, gitu. Kita lanjut besok pagi, aku tunggu pagi ini ada apa, belum ada apa-apa guys ya kan. Ada lagi story Novit, ini ada lagi, pokoknya gitulah tentang selingkuh, yang ini nuduh selingkuh, begini. Ini rame sekali sampai ada apa. Kita pernah tuh waktu itu wawancara sama Kapten Vincent bertanya soal pernah marah nggak gitu ya. Kapten Vincent itu pernah marah nggak sih orangnya? Pernah nggak sih kalau nulis WhatsApp pakai caps lock? Dan ini jawabannya waktu itu. Kapten nggak pernah marah? Jarang sih, saya jarang sekali ribut. Biasanya marah kalau? Ya paling biasanya ketidak ada mancing ini. Mancing. Paling kalau nggak jarang sekali. 6 bulan sekali paling. 6 bulan sekali ya, itu ada siklusnya ya? Iya 6 bulan sekali. Kalau disenggol marah nggak? Nggak pernah. Kita nggak pernah cari-cari sih, karena kita nggak mikirin dia bikin ini nggak sensitif gitu loh. Orangnya nggak sensitif? Nggak, mungkin kalau pernah sama masa lalu kayak gitu kan mungkin sensitif juga, nggak enak jadi satu sensitif dua sensitif ya. Jadi nggak cocok gitu. Masa lalu ya.
Jadi bicara mengenai masa lalu nih Kapten Vincent, mohon maaf ya, Kapten Vincent udah jadi selebriti soalnya. Jadi kalau ada apa-apa ya apalagi diposting di sosial media itu menjadi pemberitaan. Jadi kita jadi pengen tahu masa lalu alias istrinya Kapten Vincent yang dulu ya, mantannya gitu kan ya. Ini memang terjadi sebuah drama dalam kehidupannya sesungguhnya. Nih mantan istrinya itu kayaknya ada kaitannya juga sama yang sekarang gitu ya kan. Masalah soal pelakor pebinor apalah itu gitu. Jadi kita kalau lihat ke postingan mantan istrinya Kapten Vincent itu ikutan komen seolah-olah menyindir juga, seolah-olah ikut serta meramaikan. Pertama dia tahu mungkin karena kalau itu udah mulai rame orang pasti akan lari ke Instagramnya dia pengen lihat komentarnya mantan istrinya apa, makanya dia postingnya itu ada sendal jepit, nitip sendal jepit dulu ya. Nitip sendal jepit kalau udah rame sambit aja. Terus ada lagi di postingannya lanjut dia bilang, "Yuk kita nonton aja ya drama Korea lewat lah bagi The World of the Married, the Penthouse itu lewat, semua lewat gitu ya kan." Kayak rame lah, seru. Kok seru ya? Ampun, gak tahu aku sih bingung ada apa. Aku pengen nanti kita undang aja Kapten Vincent, kita tanya ada apa sih Kapten Vincent, apa ini konten terbarunya apa gimana gitu ya kan. Nah kalau gitu sekarang kita menuju ke yang nyanyi-nyanyi aja ya. Kita menuju ke dua perempuan yang semua jago nyanyi dengan karakter suaranya masing-masing. Kita lihat dulu profilnya Jemima dan Melisa Idol. Melisa Hartanto, top 4 kompetisi menyanyi tahun 2021 asal Surabaya ini pernah mengikuti kompetisi yang sama sepanggung dengan Yura Yunita tahun 2012. Penyanyi bersuara lembut dan penuh penghayatan ini pada 2 Februari 2020 menikah dengan Rafael Ravengo, pemilik brand kosmetik disebut Maya Estianti Crazy Rich Surabaya karena saat menikah mengundang Judika, padahal saat audisi mengaku berprofesi sebagai wedding singer. Penampilan Melisa menyanyikan lagu Rose Doll sempat menjadi trending 1 di YouTube dan ditonton lebih dari 7 juta kali. Jemima Cita, top 5 kompetisi menyanyi tahun 2021 asal Depok ini sebelum mengikuti Indonesian Idol rajin mengcover lagu, salah satunya adalah Rayu hingga di-repost Marion Jola. Mahasiswi hukum yang bercita-cita menjadi hakim Mahkamah Internasional ini mendapatkan wildcard dari juri pada babak showcase 3. Jemimah yang dikenal karena teknik improvisasinya ini sempat viral ketika menyanyikan lagu Cinta Dalam Hati yang ditonton 23 juta kali dan Cinta Ini Membunuhku hingga dibuat Jemimah Challenge oleh netizen. Benarkah Jemimah merasa terbebani dengan adanya Jemimah Challenge yang sudah sampai part 2? Dan benarkah Melisa terobsesi menjadi penyanyi sehingga mengikuti kompetisi yang sama walau pernah gagal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. We don't break no rules. Oke, sudah ada Jemima dan Melisa. Wow, ini akhirnya bisa datang ke sini ya. Kita ketemu langsung sama orangnya. Ini kalau Jemima kita taunya dengan Jemima Challenge. Coba dong nyanyi dulu lagu Cinta Dalam Hati yang kemarin dan izinkan gitu. Bisa siap? Kamu sudah siap di pojok sana ya? Oke, kita mulai. Silakan Jemima. Izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Jemima, udah ada improvisasi baru lagi nggak? Kemarin tuh baru banget Buat yang itu ya, apa? CDH juga, Dalam Hati juga, cuman Part lain. karena berdua sama Mas Pasha ungu langsung, jadi aku ambil suara tingginya, Mas Pasha ambil yang Jemima Challenge. Di part yang sama? Iya. Di part yang sama? Iya, di part Bikinnya yang kayak sama. apa coba? Jadi susah juga nggak? Dan karena aku kan diambil di nada cowok kan, Iya, ambil iya. yang D di D nada dasarnya, jadi dan izinkan aku memeluk dirimu gitu kemarin sekali ini saja Gitu ya? Kalau kamu kayaknya effortless gitu ya? Itu kamu latihan, itu latihan atau muncul aja atau latihan dulu sih? sebenarnya banyak-banyakin ini kali ya Kak, nonton referensi jadi kan nada masuk banyak gitu. Cuma itu juga mikir sih maksudnya. Mikir ya? Gitu, Jadi emang maksudnya, kamu kalau yang kedua ini yang kemarin itu yang aku ngambil nada tinggi itu dibuatin sama salah satu vokal dari kita Kamelto di Ajang itu. Cuma kalau misalkan
yang dulunya ya itu emang mikir. Yang sebelumnya yang pertama kali itu meluk dirimu Itu mikir. Luar biasa ya. Oke, baiklah. Dan katanya kamu tuh juga sering menirukan improvisasi peserta-peserta lain. Iya. Kan? Kalau Melisa yang mana yang kamu Melisa punya yang mana nih yang kamu kamu ingat? Kayaknya semua inget gak sih? Jadi tiap hari, misalkan hari Seninnya show, misalkan kita udah dapet improv hari Jumat ya biasanya Cece, tengah hari Kamis tuh aku langsung kayak di belakang langsung kayak ngikutin aja, terus Cece kayak Jamie. Stop. Iya, karena dia juga Sebagian anak aku. Iya dia, kenapa anak ini kata dia, anak banget dengernya katanya gitu. Coba kita lihat sih kompilasi perjalanan Jamie Mahdi Idol seperti apa yang berikut ini. I wish you the best of all this world could Kamu lebih give. bagus begitu. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Tak sadarkah kau telah menyakitiku. Itu di lagu yang terakhir Jamie Mah gini, aduh aku gak bisa, kenapa Jamie Mah trauma itu lagu itu. Parah sih. Karena Tapi kamu aku nyanyinya. nggak tahu ya, aku di situ deg-degan banget mungkin Di situ deg-degan. gara-gara ada triplet kayak gitu lagi setelah sekian lama setelah CDH kan itu kan aku zaman yang sebelum babak yang besar lebih besar lagi itu kan. Terus tiba-tiba disuruh bikin triplet lagi tuh aku yang apa ini, jadi pas mau nyanyiin tuh kayak Kebebanan gitu. enggak gimana ya kayak sampai trembling gitu loh pas mau nyanyi. Takut itu tidak bisa melampaui Takut kesuksesan fail, sebelumnya. karena aku takut fail di pikiranku fail. Fail beneran. Oh, tapi kita sih lihatnya asik aja. Iya, orang nggak nyadar cuma kan karena kita udah itu jadi aku nyadar banget. Karena gitu. itu tidak perfect menurut kamu Iya. ya. Astaga. Mohon Oke. maaf perfeksionis. Nggak apa-apa ya. Nah ini Melisa juga sempat trending satu dengan lagu Lost Doll ya. Lost Doll-nya Dedi Caknan. Yang dibilang katanya kamu bisa menyanyikan ini secara berbeda, lebih elegan gitu ya. Coba kita lihat sih PT perjalanannya Melisa seperti apa yang berikut ini. Luar biasa sih kalian. Ini kalau Melisa arek Surabaya ya. Arek Surabaya. Arek Surabaya. Nah, dikenal juga sebagai Crazy Rich sebenarnya. Kamu tahu nggak? Favorit aku itu tapi favorit aku karena Kalian tahu? sayang banget dibahas deh, aku semangat langsung. Kan dia awalnya ngakunya wedding singer. Ternyata Judika pernah nyanyi di kawinannya Singer, dia yang iya, megah weddingannya mewah dia. ngablah-ngablah. Oh, bunda. Kamu tahunya kalau dia ternyata Crazy Rich kapan? Dari kapan ya? Udah dari lama, Dari dari lama. zaman eliminasi sebenarnya. Dari zaman eliminasi. Sebelumnya tahu nggak? Sebelumnya tahu Oh enggak, sebelumnya aku nggak tahu Cece. Tapi waktu zaman eliminasi banyak yang bahas-bahas kan, karena mungkin udah pernah ada yang sekolah sama Cece segala macam. Jadi oke, oh iya, terus oke nyari, oh bener ternyata. Terus aku nonton kamu video browsing. ini. Aku browsing langsung, oh ini dia cewek Elisa. Terus aku nonton video ini nikahannya dia. Oke, oh bener, ternyata gitu. Takut. Jamie kenapa? Bener, tapi seru banget tuh bahas itu. Cerita dong, Melisa kan karena agak nggak enak gitu loh disebut Crazy Rich ya. Iya, sebenarnya kayak agak Karena kamu rich aja nggak pakai crazy ya. crazy aja, nggak pakai rich. Crazy aja. Enggak kayak gimana ya, maksudnya karena sebutan itu kan sebenarnya bukan aku yang Ngasih. membuat dan aku pun nggak mengklaim diriku seperti itu, tapi ternyata netizen semuanya bilang kayak gitu. Kalau kita tahu ya, aku baca di riset kan emang suami kamu pemilik perusahaan kosmetik yang aku tahu itu ya. Aku tahu kosmetiknya ya kan. Terus tapi kan kamu wedding singer. Maksudnya kamu tuh memang berada dari keluarga kamu sebelumnya atau karena menikah jadi ada sebutannya Crazy Ya Rich? sebenarnya puji Tuhannya Dari dulu. sudah hidup berkecukupan Oh, gitu. Tapi emang suka nyanyi-nyanyi di Suka wedding. nyanyi. Di Kak. wedding Emang singer. dari dulu iya. Jadi wedding singer tuh udah dari tahun 2013 kalau nggak salah. 2013. Itu Iya. biar apa? Emang suka nyanyi aja Emang atau suka kamu nyanyi. mengumpulkan uang saku dari situ atau uang jajan, uang beli cilok atau Emang beli cilok. oh beli pentol kali. Enggak dong, emang suka nyanyi dan juga ya tetap kita cari duit lah. Oh ada duit ya? Aku Iya kira karena dong. kamu sudah kaya, aku Enggak, gratis enggak nyanyi. kayak gitu, Kak. Enggak. Terus waktu kamu nikah kan kamu Judika yang nyanyi ya kan? Iya. Itu emang sengaja kamu panggil biar tahu nanti kalau jadi juri. Enggak. Enggak gitu. Justru waktu aku married sama sekali nggak ada bayangan kalau bakal Ikut idol, lolos. Bakal ikut idol gitu. Justru waktu married itu memang pure karena aku ngefans sama Bang Judika, terus pingin nyari gestar yang suaranya wah gitu. Siapa lagi kalau bukan Bang Judika gitu kan. Akhirnya kayak undang Bang Judika deh gitu. Coba kita lihat kayak apa sih pernikahannya itu yang sampai akhirnya ketahuan lah dia ini sebenarnya wow. Aduh.
door prize-nya apa waktu itu? Aduh. BMW nggak sih, Ci? Enggak. BMW ya? Enggak hoax, please. Nah, door Jangan prize-nya apa nyebarin dong? hoax. Kan kadang suka gitu iPhone gitu Jujur, kan, aku berlian. lupa deh. Apa? Lupa, Lupa ya? lupa. Enggak, aku lupa tapi bener. Kok Apa bisa ya? lupa? Mobil, kunci? Enggak, Kunci rumah? Enggak, Kak. Beneran lupa aku apa. Bukan. Terus dah, kan ya? kalian ini juga cukup dekat ya waktu ya pasti dekat lah, udah sering ketemu apa segala macam. Kalau menurut kamu nih Melisa ya, siapa sih waktu itu yang kamu tuh ngeliatnya tuh kayak ini nih, ini saingan banget, saingan terberat gitu. Awalnya banget, aku eliminasi satu. Aku tuh digabungin sama kayak beberapa orang gitu dan kita harus nyanyi maju satu-satu. Dan batch ini isinya aku, Jemima, Juara Fitri, ya kan? Fitri, juara Nia satu Tobing, kemarin. sama Rima. Juara satu. Iya. Juara satu batch kita berlima. Iya, jadi waktu itu benar-benar pertama kali Jadi itu kayak batch yang berat banget semuanya ya? iya. Mau pingsan. Jadi Semua orang temen- juga takut semua sama batch orang itu, juga kayak, apa batch ini? Gitu. batch ini kenapa Iya, gitu. kenapa batch ini gitu. Batch ini gitu. Jadi pertama kali banget yang bikin aku kayak, hah, itu sih mereka sih, salah satunya Jemima. Contohnya Iya. ya, dengan Karena dari sebelum ajang pun aku udah tahu Jemima. Oh gitu, kok bisa? Iya, siapa yang nggak tahu Jemima? Kita semua di situ udah tahu Jemima, Fitri kita juga udah pada tahu, Rimar juga udah pada tahu. mereka udah sering mengikuti ajang-ajang gitu ya? Enggak juga, kita lihat dari sosmed. Mereka Oh, sering karena dia nyanyi, sering cover-cover sering lagu. cover lagu. Oh, kalian itu suka kepo gitu ya, Iya. lihat saingannya. Gitu ya. Nah, ini apalagi ya, sesudah bukan di tengah-tengah ajang itu tiba-tiba Jemima Challenge itu rame banget gitu ya, bahkan di cover sama artis-artis semua ikutan gitu ya. Coba kita lihat sih siapa aja nih artis yang ikutan Jemima Challenge. Ini orangnya ada di sini. Kamu nilai yang mana yang bagus ya. Aku ikut challenge joget aja, tapi aku lebih bagus dari Cika Jessica lah pasti ya. Baik. Benar, baik, benar. Tapi gimana kamu rasanya ya? Kan kamu katanya kamu tuh pengen lagu yang kamu bawakan itu benar-benar diingat banget kan, sampai nangis-nangis katanya di kamar mandi. Iya enggak? Kenapa nangis bunda? Mungkin karena kamu ingin fokus menyanyikan itu dengan lagu itu, Cinta Dalam Hati itu dengan improvisasinya. Oh, Itu aku nggak sih? tuh enggak sampai nangis-nangis sih bunda di kamar mandi. Aku tambahin berarti ya. Oke, baik. Tapi kayak apa ya? Aku nyarinya di kamar mandi. Nyari yang memeluk diri itu di kamar mandi. Oh, oke. Jadi misalkan kita mau, waktu itu mau home band, mau teh pertama kali banget nih ngemasak Latihan lagu itu. Nah, itu tuh aku mikir 1 jam sebelumnya di kamar mandi. Lagu diapain ya? Karena kan ini lagu lurus banget dan Iya. legendaris banget. Lagu ini udah terkenal Iya, dari iya, zamannya iya. kan. Jadi harus Dan bikin- galau banget gitu. Jadi kalau misalkan sampai dia apa-apain yang sampai terlalu gimana, orang pasti kenapa anak ini gitu kan. Oh, jadi Cuma harus akhirnya pas gitu ya. Nah, jadi harus pas kayak kayaknya ini nggak berlebihan sih menurut aku yang memeluk diri itu. Akhirnya coba deh aku bawa ke home band, nanya ke vokal direct juga. Mereka Oh, oke. Dan mereka kayak, oh oke dibikin. Jadi kamu kayak, jadi di kamar mandi. Selalu begitu inspirasi atau terindah gimana? di kamar mandi. Selalu begitu. Kalau kamu nyarinya di mana inspirasi? Aku inspirasi juga sama sih, kebanyakan kamar mandi, kalau nggak mau tidur Iya. biasanya. Walah, ya ampun. Kalian pernah berarti saling terintimidasi gitu nggak? Misalnya dia tampil terus kamu, ih ampun gitu. Nggak gitu, atau terintimidasi sebaliknya? sih. Nggak. Jatuhnya kayak, oh Cici keren banget gitu. Lebih sering kita Iya, lebih sering kita mengagumi satu sama lain. mengagumi satu sama lain, iya kayak. Oh. Apa yang kamu kagumi dari Cici? Iya suaranya ya. Suara. Semua orang cinta kali sama suara dia, komersil bingit. Komersil bingit gitu ya. Gitu, dia lost aja udah kayak gitu orang. Kalau kamu apa yang kamu kagumi dari Jemima? Jemima tuh kalau nyanyi dari hati banget, kayak dia nggak mikir, semua yang dia keluarin dari mulutnya tuh pure dari hatinya gitu. Kayak menyampaikan pesan Iya, aja apalagi gitu. improve-nya, dia kayak nggak takut sama sekali pokoknya. Oke. Masa sih aku nggak percaya? Coba kita challenge. Kita challenge yuk. Jemima lagu apa? Dia suruh nyanyi lagu, terus suruh ngapain? Nyanyi lagu pertama. Oh pertama. Gimana sih maksud Anda? Pertama tapi Jemima Challenge. Maksudnya definisikan maksud Anda Jemima Challenge, ha?
Gitu Bikin dikeriting-keritingin challenge gitu baru. ya. Oke, baiklah. Ini yang ngasih challenge belum tentu bisa nyanyi loh. Sombong anaknya. Sombong aja. Setelah yang berikut ini jangan kemana. Tetap di Ruby No Secret. Dia jadi namanya sekarang Riff and Runs. Riff and Runs itu sekarang namanya Jemima Challenge ya. Oke, baik Sari. Gimana? Perdamaian